Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila jami'i arwahi abaina wa ajdadina wa masyayikhina lahum minnal Fatihah wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila man hadara hadzal majlisa Allahumma qdi hawaijana ya Allah fid dunya wal akhirah. Allahumma shfi amradana ya Allah. Allahumma sahih asadana ya Allah. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bisirik suratul Fatihah. Wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Selawat beriring salam marilah bersama-sama kita hantarkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga al-sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita melanjutkan kembali pengajian Majelis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf pada minggu yang lalu kita libur. InsyaAllah kita lanjutkan pada malam yang berbahagia ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tauhid. Mahya tauhidul kalam atau ma huwa tauhidul kalam. Wa fi hadzal liqa' sanabahas an sifatillahi subhanahu wa ta'ala alladhi yata'allaqu bi sifatihi wa qiyamuhu bin nafsi. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat Allah, sifat wajib wujud pada diri Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan sifat qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat berdirinya Allah Subhanahu wa taala bin nafsihi dengan dirinya.
Wa qiyamuhu ta'ala bin nafsihi, dan berdirinya Allah Ta'ala dengan dirinya, ay la yaftaqiru ila mahallin wala mukhassasin wala mukhassis. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada mahal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada mukhassis ataupun mukhassas, wala mukhassas. Ai la yaftaqiru ila mahal, sesungguhnya sesungguhnya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada mahal. Ai maknanya mahal zat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh pada tempat berdirinya zat mahal. Allah ketika qiyamuhu bin nafsihi, maka berdirinya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada tempat berdirinya zat. Dengan demikian zat Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri dengan dirinya, berdiri dengan dirinya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri dengan dirinya, maka mustahillah Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh pada lainnya Allah. Maka mustahillah terjadi hulul dan ittihad. Mengapa mustahil terjadinya hulul dan ittihad? Karena zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada mahal dan tidak butuh kepada mukhassas yang menciptakan zat. Mukhassas bermakna mukhassis, yang menciptakan zat. Yang pertama, Allah tidak butuh kepada tempat berdirinya zat, dan tidak ada yang menciptakan zat. Dengan demikian zat Allah Subhanahu wa Ta'ala min haitsu zat tidak sama dengan zat selain zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hal demikian, maka mustahillah terjadi ittihad dan hulul. Kalau demikian, maka mustahillah Muhammad itu Tuhan dan Tuhan itu Muhammad. Fima ma'na, dengan makna bahwa sesungguhnya tidak mungkin terjadi hulul. Yang makna hulul adalah turunnya Tuhan dalam diri seseorang. Yang bermakna ittihad adalah naiknya seseorang dalam diri Tuhan. Makna hulul turunnya Tuhan dalam diri seseorang, atau naiknya seseorang dalam diri Tuhan. Maka itu mustahil. Kenapa mustahil? Karena zat Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri dengan sendirinya. La yahtaju ila mahallin wala mukhassas, ay bimakna mukhassis. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada tempat berdirinya zat. Zat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak butuh kepada yang menciptakan zat. Sedangkan zat makhluk butuh kepada tempat berdirinya zat dan zat yang menciptakan zat. Nampaknya? Nah, nampaknya? Baik nak nguak-nguak mentang menyahanan natanya. Baik dah, nampak? Bagaimana zat Allah Subhanahu wa Ta'ala la yaftaqiru ila syai'in, la yaftaqiru ila al-mahal, wa la yaftaqiru ila mukhassas, ay bimakna mukhassis, yang menciptakan zat. Walhasil zat Allah adalah khusus, ia berdiri dengan sendirinya. Ketika zat seperti ini, maka zat itu wajib qadim. Zat seperti ini wajib bersifat dengan sifat qadim, bukan baharu. Dengan demikian sifat Allah, zat Allah, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat dengan sifat qiyamuhu bin nafsihi, berdirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dirinya. Makna berdiri dengan dirinya, ianya Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri dengan zatnya, yang zatnya itu tidak butuh kepada mahal, artinya tempat beri zat, dan tidak butuh kepada yang menciptakan zat. Ketika tidak butuh kepada yang menciptakan zat dan tidak butuh kepada
mahal zat, maka terjadilah kam muttasil. Kam muttasil. Kam muttasil, maka dengan demikian tidak ada zat yang sama dengan zatnya, karena tidak butuh kepada mahal dan mukhassis. Maka keluarlah kam muttasil, tidak ada yang sebanding dengan zat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Kemudian dari tidak butuh kepada mahal dan tidak butuh kepada mukhassis, keluar kam mufassil. Ada kam muttasil, kam mufassil. Apakah ada di luar lainnya yang sama zatnya dengan Allah? Tidak ada. Kalau kam muttasil itu berhubungan dengan diri zat, sedangkan kam mufassil berada di luar zat, yang ada zat itu sebanding dengan zat Allah, yang berada qiyamuhu binafsi, tidak ada. Dengan demikian tidak ada kam muttasil yang zatnya itu sebanding dengan zat Allah, yang butuh pada mahal dan mukhassis, tidak ada. Kemudian ketika dikatakan kam munfasil, tidak ada zat lain yang sebanding dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian mustahillah terjadi hulul dan ittihad, karena ia berdiri dengan sendirinya. La yahtaju ila mahal wa la yahtaju ila mukhassis, yang menciptakan zat. Ketika kita mengatakan qiyamuhu bin nafsi, berdiri Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya, maka menghasilkan makna Allah itu wajib bersifat dengan sifat qidam, dahulu ada. Karena mustahillah bersifat dengan sifat seperti itu pada diri yang baru. Karena kalau pada diri yang baru butuh kepada mahal dan butuh kepada mukhassis, sebab dia tidak bisa berdiri dengan sendirinya. Misalkan kami duduk di atas ini, butuh kepada mahal sehingga kami bisa duduk, dan butuh kepada mukhassis, yang kedua-duanya itu adalah mahal, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mukhassis itu juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian yang membeda kita dengan Allah, Allah la yaftaqiru ila mahal. Allah tidak butuh kepada mahal dan tidak butuh kepada mukhassis. Oleh karena itu, maka ketika kita berzikir, kadang-kadang perasaan kita terbawa ke alam yang lain, baik di sisi keluarnya fana, seolah-olah hilanglah diri. Maka ketika perasaannya menyatu, maka itu batil. Ketika kita berzikir Allah, 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 maka seolah-olah kita menyatu dengan dirinya, maka itu batil. Kenapa batil? Qiyamuhu batil makam itu. La yaftaqiru ila syai'in, la yaftaqiru ila mahal, wa la yaftaqiru ila mukhassis. Dengan demikian tidak mungkin menyatu ittihad dan hulul pada diri hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak bisa? Karena zatnya berbeda. Zatnya kita butuh kepada Allah, sedangkan Allah tidak butuh kepada makhluk. Waalaikumsalam. Kita butuh kepada Allah, sedangkan Allah tidak butuh kepada makhluk. Dengan demikian bagaimana mungkin kita menyatu dengan dirinya atau dirinya menyatu dengan diri kita? Kalau kita berzikir berada pada makam ini dan berada pada perasaan seperti ini, maka batallah perasaan itu. Kenapa batal? Mukhalafah lil hawadis, mukhalafah qiyamuhu bin nafsi, mukhalafah dengan tauhidul kalam. Maka ketika kita berada pada makam ini, sebaiknya kita mundur selangkah. Kenapa? Karena itu mukhalafah. Tidak mungkin seseorang menyatu dengan Tuhannya atau Tuhannya bersemayam dalam dirinya.
Dengan demikian ketika ada ayat mengatakan Allahu 'alal arsyis stawa. Allahu 'alal arsyis stawa. Tuhan itu bersemayam di atas aras. Makna bersemayam menurut akidah Asy'ariyah istaula. Artinya Allah yang menguasai aras. Allah yang menciptakan aras. Bukan bermakna Allah bersemayam di atas aras. Kalau makna Allah bersemayam di atas aras, maknanya Allah butuh kepada aras. Lantas pertanyaan selanjutnya, bagaimana Tuhan sebelum ada aras? Karena itu adalah ciptaannya. Batal qiyam. Kalau akidah seperti itu, maka batallah akidah qiyamuhu bin nafsi. Karena qiyamnya Allah Subhanahu wa taala la yahtaju ila mahal wa la yahtaju ila mukhassis. Karena berdirinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada mahal zat, tempat berdirinya zat, dan tidak butuh kepada yang menciptakannya zat. Kalau akidah seperti ini maka batillah menurut pemahaman inda ahli sunnah wal jamaah. Oleh karenanya ketika kita berada dalam zikir harus ada fikir. Zikir, fikir. Fikir yang bagaimana? Kalau berhubungan dengan akidah, fikir yang ada dalam tauhidul kalam. Berhubungan dengan akidah, fikirnya apa yang terdapat dalam tauhidul kalam. Kalau berhubungan dengan fikih, fikirnya apa yang terdapat dalam fikih mazhab Syafi'i. Zikir dan fikir. Kalau berhubungan dengan akidah, maka berpeganglah apa yang terdapat dalam akidah Asy'ariyah. Kalau berhubungan di fikirnya dengan ibadat, maka apa yang terdapat dalam fikih? Jelas? Baik sampai gara-gara kita nyotat warak dan zuhud, mati cangguk bak jalan, tacok terpesolong kepiah. Pekamanan karena sayang tat. Cok cangguk pasal lampu, ontroh wate luhu tatekubi Allahu Akbar. Nyan cangguk yang kupiah berhukum. Penyamanan ho tahu lam fikih lam fikih Syafi'i. Atau sabah tu bantajajak na kotoran. Kotoran bum mino kotoran. Kotoran yangnya kotoran. Menyelah mazhab Malik, kotoran binatang yang halu tapaju, maka kotoran halu. Hananaji. Menyelah mazhab Syafi'i, walau binatang halu tapaju, kotoran tetap haram. Nyan pak ni dong. Bekna rencana dong 3 tahun. Benada karena nanda dengar ba YouTube nyom masa Malik mesu lemo hana batu ni tekebi Allahu Akbar nya batu. Pakam batu karena ron mazhab bunuh fikir nganto wate zikir nganto zikir itu bir atas akidah yang kongkon maka berpegang kepada akidah Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah. Wate ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bid yang kongkon berpegang kepada fikih Syafi'i. Bak ne plung 3 tahun. Ban kalan ba YouTube nah kepegah meze lemo hana batu hana haram. Pakan hana haram karena aso je terpaju. Nemu mak juga nya irone. Nyan batu. Pakan batu karena irone mazhab kecuali hana nomor mazhab. Nyan hom ne. Menya hana nomor mazhab. Fikih hana mufad, tauhid hana mufad, nyampe bikir ngan dikir le. Bek kenan najun tamam. Keempat ya. Pakan bek kenan. Murno le. Bupah akidah, bupah fikih, baru dikir, baru fikir. Menyamanan pakiban
bagi jamaah Majlis Nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menuju Allah Subhanahu wa taala wajib menggabungkan dua metode, zikir dan fikir. Berfikir ketika berhubungan dengan akidah, maka fikirannya itu berdasarkan akidah Asy'ariyah. Ketika berfikir berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan fikih, maka fikihnya itu adalah Asy-Syafi'iyah. Di luar itu apakah tidak boleh? Boleh, sangat boleh, terutama mazahibul arba'ah. Dan wajib kita berpegang dengan mazahibul arba'ah. Tetapi pertanyaannya adalah, siapa ulama yang faqih di Aceh dan di Indonesia dengan mazhab selain mazhab Syafi'i? Satu saja. Menyemandung nyanganyan. Motornya naju. Bek minta motor lain. Nyan motornya. Pakan motornya karena merek kamu na yang neo. Menyane motor lain terkedi bocor bahan. Terkedi gadah bau sini. Nebuh bau merek lain. Item lu. Ilun pegah apa yang menonton nak mangan. Be tentu maganya gawanya nya manya Syafi'i padahal nama siapa bodoh haji mama hai dengku je nama mai ju boh je teman tu yang malim selainnya tu selain mazahibul arba'ah selain mazhab Syafi'i yang mampu getahke setiap masail mazahib terkedilah mazhabnya nama masail dia getahke selain mazhab Syafi'i menyatamu mazhab reta-reta kaka hana masalah. Reta-reta mazhab. Nya lagi nya mazhab, nya se farduin mentang. Kita pu farduin ngan perlu. Apakah untuk tanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Sip ehnan. Untuk tanya supaya hilanglah dia, hilanglah rasa, tinggallah dia. Sik mentauhid dengan tauhidnya. Sik mempikir dengan fikih lagi nya. Mepelu-pelu. Menyahan sik berarti kembali. Wow apa maksud? Wow apa pakiban? Berpeganglah dengan akidah Asy'ariyah dan berpeganglah dengan mazhab Syafi'i secara konkret dan bertayakin, ya Allah, dengan barakah mazhab Syafi'i nyolong wa ba'dron ya Allah, dan dengan barakah daripada mazhab Syafi'i lung jalankan syariat dron ya Allah yang zahir, dan dengan barakah akidah Asy'ariyah Maturidiyah ya Allah, dengan akidahnya ke lung turidron ya Allah, dan dengan turuk at-tasawufnya yang mu'tamad dan mu'tabar di si ulama ngenyan ke lung pelahaladro lun ya Allah lahir ngematin arumanan benai lamati lamati haru azam menan mahana na azam menan tiga kata hawai pelung ati nekalan urung getak kebi medeh sang lagi je nekalan urung getak kebi medeh sang lagi je putoi tekedi meninggal ni yang toh yang metoi ron sang mate Fatihah apa Fatihah tunggu je hana bismillah tengkunyo hana apa sehingga ni semayanglah luhu na Fatihah maghrib hana na bismillah dalam Fatihah maksudnya maghrib na bismillah isya tu sang hana betul ya terjadi penuh na bismillah isya subuh hana kunut lom luhun tu meninggal ni netanya ironin semayang ngento ngento dan wa Allah ngento ni semayang hon puit neba ba Imam Syafi'i nepekah Imam Syafi'i yang konnya insya ke semayang na Fatihah iluhan tim ben 10 kulung nepekah le Bung Malik yang hana bismillah ilung pe luntung subuh ke yang bismillah no hon ne ja iron. Bukan berarti watai ulun tuan pegah meno terjadi ta'assub mazhab, tidak. Bukan fanatik. Tapi mari kita beramal sesuai dengan ilmu,
Mari kita beramal sesuai dengan pengajaran ulama. Dan apa yang telah diajarkan oleh ulama, kita yakini insya-Allah itu benar. Karena tidak mungkin para ulama mengajak kita untuk masuk neraka. Karena ulama tidak mau masuk neraka. Ulama yeuneuh ke Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Tanda-tanda salah satu ulama adalah takut khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batina. Oleh sebab itu mereka mengajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengenal Allah, dan ketika kembali kepada Allah bidunil hisab, dengan tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa kita mempelajari ilmu tauhid? Kenapa kita mempelajari ilmu fikih? Kenapa kita mempelajari ilmu tasawuf? Kesemuanya itu adalah untuk memudahkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita ingin memiliki kasyaf, bukan ingin memiliki karamah, melainkan hanya ingin memudahkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya maka perjalanan dalam majlis nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir dan fikir. Berzikir, berfikir. Berfikir dalam tiga hal. Ketika berhubungan dengan akidah, maka berpeganglah kepada akidah Asy'ariyah. Ketika berhubungan dengan ibadat, maka berpeganglah kepada mazhab Asy-Syafi'i. Ketika berfikir dalam hal perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka berpeganglah kepada apa yang telah disebutkan oleh Abi Hamid Al-Ghazali dan Abi Junaid Al-Baghdadi. Itulah pegangan majlis nurin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengamalkan hal ini, insyaallah kita memudahkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bersifat dengan qiyamuhu bin nafsi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada jirim untuk berdirinya zat. Ai makna mahal itu adalah jirim sehingga zat itu berdiri. Dengan demikian kita ulangi lagi, qiyamuhu bin nafsi, Allah berdiri dengan dirinya, tidak butuh kepada mahal dan tidak butuh kepada mukhasis yang menciptakan zat. Oleh karena itu, kullu ma khatara bibalik fallahu khilafu dzalik. Setiap apa yang tergambar dalam alam pikiran tentang Tuhan, maka Tuhan tidak pernah seperti apa yang tergambar dalam alam pikiran. Ketika kita mengisbatkan akan Tuhan, akan keberadaan Tuhan seperti apa yang tergambar dalam alam pikiran, maka musyrik hukumnya. Oleh karena itu maka ulama mengatakan kullu ma khatara bibalik fallahu khilafu dzalik. Setiap apa yang tergambar dalam alam pikiran, maka Tuhan tidak seperti apa yang tergambar dalam alam pikiran itu. Ketika kita mengisbatkan Tuhan seperti apa yang ada dalam pikiran, alam pikiran, maka pada saat itu musyrik. Karena kita telah mengisbatkan Tuhan yang Tuhan tidak seperti apa yang tergambar dalam alam pikiran itu. Kenapa? Karena Tuhan berdiri dengan dirinya, tidak seperti apa yang tergambar di alam pikiran. Walhasil maka ketika kita berzikir, muncul perasaan Tuhan seperti ini, Tuhan ini baik itu nur, maka Tuhan tidak seperti nur. Baik itu kegelapan,
maka Tuhan tidak seperti yang gelap itu. Maka mustahillah Tuhan bersifat seperti sifat itu, karena Tuhanlah yang menciptakan nur dan Tuhan yang menciptakan kegelapan. Tuhan yang menciptakan cahaya, Tuhan yang menciptakan kegelapan, maka Tuhan tidak butuh pada cahaya dan Tuhan pun tidak butuh kepada kegelapan untuk memperkenalkan dirinya pada hambanya. Walhasil kita mengenal Allah dengan taufik dan hidayahnya. Ketika seseorang berada pada makam tauhid sufi, itu melebihi daripada tauhid kalam. Ia mengenal Tuhannya bukan dengan akalnya, ia mengenal Tuhannya bukan dengan perasaannya, melainkan ia mengenal Tuhannya, taufik hidayah Tuhannya pada dirinya. Adapun dalil akli dan nakli itu adalah alat untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pengenalan sesungguhnya adalah Tuhan memperkenalkan dirinya pada hambanya. Dengan apa diperkenalkan dirinya pada hambanya? Dengan taufik dan hidayahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya pada hambanya dengan taufik hidayahnya, maka tidak boleh mukhalafah dengan tauhid kalam. Kenapa tidak boleh mukhalafah dengan tauhid kalam? Karena tauhid kalam berdasarkan pada nakli dan akli. Walhasil, kasyaf seorang wali, karamah seorang wali tidak boleh mukhalafah dengan akidah, tidak boleh mukhalafah dengan syariat zahir. Ketika mukhalafah dengan akidah, ketika mukhalafah dengan syariat zahir, maka ditakuti kesesatannya dibanding, maka lebih banyak persentase kesesatannya dibanding dengan kebenarannya. Walhasil dengan demikian, maka tauhid sufi, untuk sampai pada tauhid sufi, maka wajib rasih, wajib paham, wajib kokoh dalam tauhid kalam. Karena tauhid kalam itu adalah jalan dan pintu menuju tauhid sufi. Tauhid sufi tidak pernah mukhalafah dengan tauhid kalam, dan tauhid kalam tidak pernah mukhalafah dengan tauhid sufi. Sebab tauhid sufi itu berpegang pada tauhid kalam. Dengan demikian, maka ketika seseorang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang wajib bagi dirinya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar pengenalan. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan rasanya, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dalil akli dan nakli, sehingga ketika seseorang berada pada tauhid sufi, Allah memperkenalkan dirinya padanya sesuai dengan apa yang telah ia belajar. Daripada tauhid kalam, sesuai dengan apa yang telah ia pelajari. Tauhid kalam, tauhid nakli, tauhid akli, tauhid rasa, sehingga kesemuanya itu ia mengenal Allah Subhanahu wa taala berdasarkan keinginan Allah Subhanahu wa taala, bukan berdasarkan keinginannya. Kenapa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan dirinya pada hambanya. Adapun ketika kita mempelajari tauhid kalam,
Kita ingin mengenal apakah Allah ingin memperkenalkannya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, ketika seseorang berada pada makam tauhid sufi, Allah telah memperkenalkan dirinya pada hambanya. Kenapa? Karena hambanya ingin mengenal dirinya, sehingga Allah memperkenalkan dirinya pada hambanya. Oleh karena itu maka untuk mencapai pada derajat tinggi ini tidak boleh mukhalafah dengan tauhidul kalam. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bin nafsi, wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Qadirun, muridun, alimun, sami'un, mutakallimun. Maka wajib bagi kita memahaminya secara kokoh ketika kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah ingin memperkenalkan dirinya pada kita. Karena dalam athar ulama menyebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka sungguh ia mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal dirinya dhaif, maka ia mengenal Tuhannya kuat. Barang siapa mengenal dirinya fana, maka akan mengenal Tuhannya baqa. Barang siapa mengenal dirinya ini bodoh, maka akan mengenal Allah itu maha mengetahui. Barang siapa mengenal dirinya lemah, maka ia akan mengenal Allah kuat. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ketika kita berada dalam posisi ini, maka kita berjalan pada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhidul kalam. Tidak ada tauhid yang bisa kita mengenal Allah dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, dengan tanpa tauhidul kalam. Namun ada makam di atas itu, araftu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Maka kapan Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya pada hambanya? Setelah araftu rabbi, setelah man arafa rabbahu, man arafa nafsahu faqad arafa. Maka untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, kenalilah diri kita. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya pada kita. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid kalam, itu adalah jalan yang terbaik sebelum Allah memperkenalkan diri padanya, sebelum Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya pada kita. Setelah Allah memperkenalkan dirinya pada kita, maka kita mengenal diri Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya. Allahumma ja'alna minat tawabin ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutatahhirin ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaidid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Allahumma nawwir qulubana ya Allah. Kama nawarta samawati wal arda abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin ya Allah. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mungkin sampai di sinilah pengajian kita pada malam ini yang berhubungan dengan sifat qiyamuhu bin nafsi. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan dengan sifat wahdaniyah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.